Mendak nomor 8 itu pabrik tekstil tusuk. Kenapa? Ini negara hukum atau negara preman? Nyalahin pemerintah terus lu? Emang apa kontribusi lu buat negara? Kalian jadi lupa kan? Ada yang jual pasir laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini guys, lagi ribut-ributnya lagi di Indonesia sekarang guys. Lagi banyak banyak kritikan nih pemerintah sekarang ini, dari banyak influencer, banyak politikus yang berkomentar tentang kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, sebenarnya tidak pro rakyat lah gitu ya. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia. Nggak ngerti nih pikiran Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan yang mengeluarkan peraturan perdagangan, Menteri Perdagangan itu nomor 8 tahun 2004. Tahu nggak apa yang terjadi dampaknya? Pabrik tekstil tutup. Kenapa? Dia buka keran impor sebebasnya ya. Meskipun dibantah oleh mereka bahwasannya akan dibikin satgas. Saya bilang, Pak, satgas itu buat barang-barang yang ilegal. Kalau ini sudah sah nih, resmi, apa yang mau disatgasin? Kan buang-buang juga uang negara kan, saya bilang gitu. Nah, dampak daripada Permendak nomor 8 itu, pabrik tekstil tusuk. Kenapa? Banyak barang impor yang sejenis yang harganya lebih murah. Lihat aja, cek di Pusat Perbelanjaan dekat sini, ada batik harganya 15.000 loh. Gimana nggak tutup kawan-kawan di pabrik tekstil ini? 8.000, 10.000 yang di Bandung, yang Sritek, yang pabrik zaman dulu itu ya, yang jaya-jaya sekarang bisa tutup. Artinya pemerintah ketika buat regulasi itu nggak mikirin rakyat. Saya minta pemerintah hadir untuk rakyat, bukan hadir pada saat peresmian jembatan atau ke sawah-sawah, tapi hadir dalam membuat regulasi, gitu loh. Ketika regulasi yang dibuat nggak terhadap rakyat, artinya pemerintah nggak hadir. Ya. Jadi saya lihat pemerintah hadirnya baru peresmian jembatan, ke sawah atau ke selokan-selokan gitu. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting nanti untuk pemerintah selanjutnya. Dan siapa yang bertanggung jawab terkait banyaknya PHK? Ya lagi-lagi bukan Menteri Tenaga Kerja, bukan, tapi pemerintah gitu loh. Ketika bikin regulasi tadi harusnya libatkan rakyat, libatkan stakeholder dalam hal ini. Kalau berkaitan dengan tenaga kerja, ya libatkan tenaga kerja. Jangan sampai kayak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan di tengah malam buta tanpa melibatkan para pekerja dan pengusaha, kan dilibatkan juga. Baik. Ya, seperti itulah guys, seperti itulah politik di Indonesia. Dan sekarang yang mendapat dampak besarnya itu ya masyarakat kecil yang bekerja di bidang-bidang perkilangan gitu, atau di pabrik-pabrik gitu. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya tuh banyak orang yang dibuang kerja atau di PHK gitu. Dan prediksi dari Presiden Jokowi ini, di tahun 2025 ini akan ada 80.000 lebih orang yang akan dibuang kerja atau di PHK dari pabrik-pabrik. Kebijakannya sendiri Pak, kenapa salah? Kenapa memberikan peluang orang produk asing yang datang ke Indonesia itu, memberikan peluang itu yang sebenarnya mematikan produksi kita sendiri. Kalau gitu yang salah siapa tuh? Oke, kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini negara hukum atau negara preman? Acara diskusi kebangsaan oleh Forum Tanah Air Jakarta kemarin dikacaukan oleh segerombolan preman. Properti acara dirusak tanpa ada pengamanan. Sedianya acara ini akan dihadiri oleh tokoh-tokoh kritis seperti Refli Harun, Said Didu, dan Samsudin dan yang lainnya. Dibubarkan secara paksa. Apa negara ini akan dijalankan dengan cara-cara kekerasan? Jika kasus ini tidak diusut tuntas, berarti negara kalah dengan premanisme. Dan ke depan, cara-cara seperti ini akan terus dilakukan untuk membungkam kaum intelektual di negeri. Tapi apakah kalian kira kekerasan dapat membungkam suara kritis? Enggak, kalian salah.
Justru ini akan melahirkan jiwa-jiwa perlawanan yang jauh lebih besar. Tangkap dan usut tuntas siapa di balik penyerangan ini. Karena ini diskusi loh, diskusi. Ya memang mereka ini adalah yang dibenci oleh pemerintah karena mereka ini sering mengkritik pemerintah, sering menolak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Mereka ini sering menolak. Jadi ya mungkin ini ada kaitannya. Mohon maaf, mungkin ini ada kaitannya dengan pemerintah. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan premanisme menghalangi demokrasi kita. Karena kita negara demokrasi, bebas bersuara siapapun, rakyat bebas bersuara untuk siapapun. Karena ini demi kebaikan negara kita, bukan satu golongan saja. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Nyalahin pemerintah terus lu. Emang apa kontribusi lu buat negara? Kritik pemerintah terus nih. Belum tentu juga lu sanggup kalau jadi pemerintah. Solusi dong, solusi. Gue kira jerawat doang yang mendem, ternyata IQ buzzer juga. Kutil kunyang. Kritik itu tugas rakyat. Sementara tugas pemerintah itu ya cari solusi. Jangan dibalik. Karena itu alasan kita bayar pajak ini itu. Ya buat ngaji mereka. Biar mereka mikir. Biar mereka kerja yang benar. Ya masa kita udah boncos ini itu, bayar ini itu, kena potongan ini itu. Tapi hasil kerjanya kurang, bahkan minus. Maunya dipuji melulu. Kalau ada kebijakan yang nyenengin juga rakyat Indo mah baik-baik. Pasti apresiasi, kagak usah disuruh. Lagian kalau kerjaan pemerintah bagus mah itu bare minimum kalau minjem istilahnya Gen Z. Emang udah semestinya begitu. Emang udah sewajarnya pemerintah kerjanya benar. Lagian kok berani-beranian nanya mau apa yang udah lu kasih buat negara, minta digedik lak-lakannya. Gaji kita tiap bulan dipotong pajak. Pas lebaran THR kita dipotong pajak. Dapat bonus dipajakin juga. Punya rumah kena pajak PBB. Kendaraan pribadi bayar pajak juga. Ke Alfa, makan di mall, semua dipajakin. Nggak muat satu reals kalau mesti dijembrengin semua nama-nama pajaknya. Udah sebanyak itu nih rakyat patungan ya kan buat bayar pajak, masih juga lu kata apa kontribusi lu. Ya masa yang mau kuliah disuruh pinjol, yang main judol dikasih bansos, rakyat disuruh kalem, nggak boleh kritik. Rugi dong, yang bener aja. Ya masa mahasiswa kalau kuliahnya kagak bener aja bisa di DO cuy. Pegawai bikin salah bisa potong gaji. Bahkan ojol nih nggak bikin kesalahan aja, ini cuma gara-gara kostumernya lagi kagak mood nih, lagi PMS aja bisa tahu-tahu kena bintang 1. Sementara yang bikin data nasional bocor malah dapat tanda kehormatan. Kan nggak manuk akal. Justru yang suka pada kritik ini tandanya pintar, rakyat masih waras, orang yang masih peduli sama negerinya. Sampai-sampai istilah tuntutlah ilmu sampai negeri Cina sih udah nggak relate, Bajar. Nggak bakal bisa, karena jangankan belajar sampai Cina, belajar di sekolah yang jaraknya lebih dari 3-5 kilo aja udah kagak boleh, karena kena zonasi. Ya makanya ayo yang waras bersuara, tetap kritik. Yuk buzzer bisa, yuk tobat yuk. Nah yang waras tuh, yang sehat tuh, ayo berkritik. Jangan-jangan kalian yang nggak mau kritik, yang diam itu, apalagi yang suka mencari kesalahan negara orang tanpa mengkritik pemerintahan kita yang sedang bobrok ini, mungkin kalian sedang tidak sehat. Itu perlu dicek ke bengkel. Kok bengkel? Bukan ke rumah sakit. Bukan bengkel ya. Jangan ke bengkel, ntar diganti oli hitam, minyak hitam lagi. Jangan ke ini aja, ke rumah sakit aja. Tapi bukan rumah sakit biasa ya, rumah sakit jiwa kali. Oke, tapi nggak apa-apa guys, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Lupa kan ada yang jual pasir laut. Waduh. Siapa suruh terus mikirin loli. Semua pada sibuk ngurusin kata-kata gila lu. Ini bukan soal pasir ataupun sedimen. Ini soal rumah SpongeBob. Gara-gara dikeruk, rumah SpongeBob kena gusur. Mana nggak dikasih ganti rugi. Kasihan di SpongeBob. Kasihan SpongeBob terus jadi gelandangan. Yang lebih kasihan si Patrick. Sekarang di Laut Jawa si Patrick ngekos. Padahal promonya ekonomi hijau, ramah lingkungan. Tapi lingkungan laut malah dikeruk, dirusak. Omongan pejabat Konoha emang nggak bisa dipercaya. Kayak omongan konten kreator yang ngaku mau collab sama ISO Speed. Tapi kenyataannya nggak diajak collab.
Makanya jangan mudah percaya. Sekarang katanya, emang kalian percaya yang naik jet pribadi cuma sekedar nebeng? Nebeng kok yang punya pesawat nggak ikut? Itu mah namanya bukan nebeng, tapi dikasih fasilitas. Iya. Kalau kalian setuju sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, seorang pejabat itu yang dipegang ya kata-katanya. Iya. Kalau kata-katanya nggak sesuai dengan kenyataan berarti konslet. Waduh, ini stand up komedi tapi menyengat ke hati guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komentar ya. Jangan lupa komentar, kasih komentar kalian. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.